Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah, bagaimana sesungguhnya dalam penetapan Idul Fitri tersebut? Saat puasa setelah 29 hari, hari Kamis tanggal 20 April, pukul 11 lewat, terjadi ijtima awal Syawal. Ijtima ini maksudnya adalah berkumpulnya bumi, bulan, dan matahari pada satu garis astronomi. Seakan-akan memberi isyarat bulan Ramadan mau pamit, supaya orang tidak puasa terus-menerus tentunya. Syawal hendak hadir supaya orang bisa merayakan kemenangan. Nah, sebelum itu berakhir dan bermula, diadakan dulu serah terima jabatan. Nah, itu yang dimaksud dengan ijtima. Jadi bertemu dulu. Nanti sudah pertemuan tersebut, bukan berakhir Ramadan pukul 11 lewat itu dengan seketika, lalu berhari raya, tentu tidak. Yang penting ijtima'nya sudah terjadi dulu. Ini saya kira adalah sopan santun yang Allah peragakan pada kita. Kalau yang lama hendak pergi, tampak punggung. Yang baru hendak datang, tampak muka. Ibarat pisah sambut pejabat lama dengan pejabat baru. Setelah terjadi pisah sambut atau serah terima jabatan, bukan saat itu juga pejabat lama harus pergi dan pejabat baru harus bertugas, tidak. Boleh saja besoknya. Demikian pula ijtima awal Syawal, karena terjadi jelang tengah hari. Jadi bukan berakhir Ramadan waktu itu. Tapi ini semacam aba-aba pamit memberitahu. Nah, kapan Ramadan itu berakhir? Ditunggu perjalanan matahari, terus bulan, karena bumi berputar dari barat ke timur. Jadi seakan-akan ya pandang semu kita, matahari dan bulan menuju ufuk barat. Saat matahari terbenam wilayah Indonesia, baik Papua waktu maghribnya, Indonesia bagian tengah, dan sampai Indonesia bagian barat, saat matahari terbenam, maghrib masuk, kita berbuka, yang berpuasa, ternyata matahari duluan terbenam, sementara bulan atau bulan sabit, hilal, masih tertinggal, atau dia sudah berada di atas ufuk setinggi 2 derajat lebih. Artinya apa? Setelah 1 bulan berpuasa, hari ke-29, bulan baru sudah tampak. Tampak dalam ru'yatul ilmi, tampak dalam ilmu pengetahuan, dalam hitungan yang pasti. Kalau begitu, 1 Syawal masuk pada atau hadir bermula hari Kamis tanggal 20 April waktu maghrib. Nah, selesai maghrib, adat atau kebiasaan, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun, takbiran. Mengapa takbiran? Karena 1 Syawal telah masuk, bulan sudah tampak. Sudah maghrib, takbiran lagi. Sudah isya, takbiran lagi. Bahkan di nagari, kecamatan, kabupaten kota, mungkin juga, bahkan memang begitu dulunya, di tingkat pusat dirayakan malam takbiran, karena besoknya mau Idul Fitri. Cara ini adalah isyarat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena hitungannya atau hisabnya itu jelas.
Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bisakah ditetapkan? Oh, itu yang tambah memperjelas. Surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing atau pada orbitnya. Dengan demikian kamu bisa menghitung perjalanan waktu dari tahun ke tahun atau untuk selanjutnya. Jadi kapan 1 Syawal itu sudah bisa diketahui lebih awal untuk membantu umat Islam atau warga kapan beridul fitri. Nah, ternyata bisa dihitung. Terus menyikapi, mempelajari matahari dan bulan, ya, dalam salah satu hadis, sepertinya kita diapresiasi. Inna khiyara ibadillahil ladzina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir pada Allah. Nah, dipelajari. Sehingga apa yang dimaksud dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dalam sunnah, tersahuti. Dalam sunnah, puasalah kamu apabila melihat hilal, bulan sabit, bulan baru. Nah, kenapa kita puasa? Kemarin ini diawali pada hari Kamis tanggal 23, karena hilal sudah tampak hari Rabu tanggal 22 Maret saat matahari terbenam. Hilal sudah berada 8 derajat lebih di atas ufuk. Nah, artinya bulan sudah tampak, maka besoknya Kamis kita berpuasa. Nah, setelah puasa sudah 29 hari, kan begitu. Apabila kamu menampak bulan lagi, maksudnya bulan baru, setelah 1 bulan berlalu, maka berhari rayalah atau berbukalah kamu, beridul fitri lah. Ternyata puasa 29 hari, bulan baru sudah tampak. Berapa tampaknya? 2 derajat lebih di atas ufuk. Jadi makna ru'yah itu tampak oleh mata kepala, juga tampak dalam ilmu pengetahuan. Seperti kita susun jadwal salat 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya kan melihat matahari posisinya. Misalnya matahari terbenam. Bagi orang yang tidak tinggal di pinggir pantai, sulit melihat matahari terbenam. Bagaimana orang yang di lembah, di pegunungan, ya. Cukup melihat hasil perhitungan. Lihat saja jadwal salat. Itu namanya melihat posisi matahari dengan hisab atau perhitungan. Misalnya waktu maghrib, lihat saja jadwal salat. Apakah yang ada di kalender, di jam digital, ataupun media lainnya. Maghrib masuk, berarti matahari sudah terbenam. Artinya matahari sudah tampak terbenam dalam ilmu pengetahuan. Terus saya ingin katakan, kalau melihat hilal untuk berpuasa dan berhari raya harus tampak oleh mata, sekalipun pakai teleskop. Saya sudah 20 tahun ikut meru'yah, melihat hilal. Pakai teleskop juga, pakai teodolit. Pernah hilal tingginya 8 derajat. Dan baru-baru ini Ramadan kemarin di Taman Budaya Taman Kebudayaan, Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Hari ya tidak hujan, ufuknya tampak, tapi awannya banyak. Beberapa tahun yang lalu di Bukit Lampu, hilal
sebenarnya dalam hitungan sudah 8 derajat lebih pula. Hari cerah tapi hilal tidak tampak. Maksud saya adalah kalau kita di daerah tropis ini, Khatulistiwa kiri kanannya itu daerah tropis, awannya banyak, uap, tak kanan negeri yang sangat elok, segar, ternyata untuk meruyah kesulitannya dimaklumi. Dari 20 tahun saya ikut bergabung, belum pernah melihat hilal. Dan waktu di Jogja ada pertemuan tingkat nasional. Ternyata bapak-bapak dari pusat sesimak itu ya, tahun 2002 dulu, sudah bertahun-tahun kami melihat hilal di Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah belum pernah bisa melihat hilal. Yang kami lihat hanya Qamariyah. Lalu semua jadi tertawa. Qamariyah di sini maksudnya ya gadis-gadis atau perempuan-perempuan. Karena di pinggir pantai kan banyak bujang gadis. Artinya dengan rendah hati dikatakan hilalnya tidak tampak. Nah, jadi untuk kita di Indonesia tidak mesti tampak dengan mata kepala atau mata indera, tapi tampak dengan ilmu pengetahuan. Kalau ingin tampak juga dengan mata kepala, lihatlah malam kedua, baru dia tampak sudah tinggi dan agak besar. Tapi kalau malam pertama harus tampak juga, saya kira kita harus ke Arab Saudi. Karena Arab Saudi itu 21 derajat lebih ke utara dari Khatulistiwa. Daerahnya tidak tropis lagi, alamnya jernih. Rendah saja bulan itu ya mudah terlihat. Makanya zaman Nabi benar-benar melihat hilal. Tapi ingat, tandanya alamnya jernih, lebih banyak puasanya Nabi 29 ketimbang 30 hari. Karena tatkala puasa ke-29, matahari terbenam, hilalnya sudah tampak. Kalau kita di Indonesia, mana pula bisa. Jadi, disesuaikan Allah memberi kemudahan. Bagi wilayah bisa melihat hilal, ya, monggo. Itu suatu rahmat. Kita di Indonesia, ya misalnya ya kalau di wilayah Sumatera Barat, katakanlah di Sitinjau Lawi misalnya, sore apalagi pagi, wah, itu jarak 300 meter, itu wajah satu sama lain kurang jelas karena sudah ada uap atau kabut. Ini hilal yang kita lihat itu halus bagaikan benang melingkar sedikit, itu ya dia tertutup. Nah, saya rasa ini ya Muhammadiyah, saya kira dengan prinsip hisab wujudul hilal itu sudah final, sudah bertahun-tahun diuji, dan ini lebih mendekatkan ya untuk memudahkan umat, karena prinsip Islam itu mudahkan. Jadi jauh-jauh hari sudah diketahui. Nah, prinsip satu apa? Yang penting hilalnya di atas ufuk. Di atas ufuk, apa itu ufuk? Pertemuan kaki langit dengan tepi laut di arah matahari terbenam itu disebut ufuk. Karena dia di belahan barat, ya disebut dengan ufuk barat. Lalu matahari terbenam ya. Terbenam, hilalnya di atas ufuk. Asal di atas ufuk itu sudah masuk hitungan. Berarti bulannya sudah wujud. Tidak menunggu 2 derajat, tidak menunggu 3 derajat. Nah, kalau pemerintah dengan kesepakatan Mabims, menteri-menteri agama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, itu sekarang 3 derajat ke atas. Kalau 2 tahun yang lalu, 2 derajat ke atas imkan ru'yahnya. Nah, karena awal Syawal besok ini, setelah ijtima terus matahari terbenam, rata-rata hilalnya tidak sampai 3 derajat. Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya 3 derajat ke atas, pemerintah sudah punya pegangan untuk tampak nak tampak, itu biasanya diumumkan bahwa besoknya Idul Fitri, karena dia sudah masuk kategori imkan ru'yah, kemungkinan bisa dilihat. Mungkin ini yang perlu dicermati terus, dan
sisi lemah ya, mudah-mudahan ini sisi lemah ini tidak berkepanjangan. Moga-moga ada ansurannya. Sisi lemah saya melihat begini sebagai warga ya. Kalau warga Indonesia bagian barat mau lebaran besok atau tidak, bisa menunggu pengumuman dari Menteri Agama atau juru bicara jelang salat Isya. Tapi Indonesia bagian tengah sudah selesai salat Isya, pengumuman baru siap-siap akan didengar. Berarti dia mau takbiran sudah maghrib atau sudah Isya, belum bisa. Apalagi teman-teman, ya warga di Papua, hari sudah jam 9, mendekati jam 9. Mau bertahan Isya di masjid, tetap tarawih atau takbiran, ini jadi masalah. Jadi idealnya adalah karena ada isyarat dalam Al-Quran dengan metode hisab. Banyak kata-kata hisab itu sebenarnya isyaratnya ya. Ke depan idealnya bangsa Indonesia jauh-jauh hari sebelum 1 Ramadan, sebelum 1 Syawal, sebelum 10 Zulhijjah sudah bisa diketahui. Sebagaimana bisa diketahui 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, atau sebagaimana bisa diketahui 1 Januari, 17 Agustus, 25 Desember, jauh-jauh hari sudah bisa diketahui. Kenapa? Karena hitungan matahari dan bulan itu jelas. Bahkan diperkuat adanya gerhana matahari dan gerhana bulan, itu dunia mengakui sampai kepada awal, pertengahannya, totalnya, apakah gerhana cincin, sebahagian, itu bisa diketahui sampai detik terakhir. Buktinya apa? Itu sebenarnya itu lebih rumit. Bisa diketahui suasana gerhana baik matahari maupun bulan. Saya kira ini mari kita berdoa terus dan kita dukung program pemerintah mencerdaskan umat Islam dengan pelatihan-pelatihan hisab ru'yat. Paling tidak dari tingkat provinsi, kabupaten, kota itu sudah hampir jalan. Moga-moga nanti sampai tingkat kecamatan dan melalui perguruan tinggi tentunya juga jalan terus. Ini dari saya, dan di mana kekurangannya bolehlah ditambahkan oleh maha guru saya, teman-teman, ataupun juga adik-adik saya yang lebih mahir, termasuk juga mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.